Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara. Saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga mulai ayat 7 sampai dengan ke-13. Surat kepada jemaat di Philadelphia. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur hari ini. Tuhan berikan bukan karena kebetulan. Tuhan berikan agar kami juga boleh gunakan untuk mengucap syukur, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama apa yang Tuhan sudah perbuat, yang kami sudah alami Bapa. Keselamatan Tuhan di dalam anugerah penebusan Yesus Kristus yang membuat kami menjadi manusia-manusia baru yang berpengharapan. Berikan berkat surgawi-Mu Tuhan ketika kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu yang ketiga, saudara, saya akan melanjutkan dari surat kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Kembali, kitab Wahyu ini adalah kitab yang terbuka, bukan kitab yang tertutup, saudara. Kitab yang seharusnya dibacakan, diperdengarkan, diajarkan isinya kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap gereja Tuhan, oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan di setiap gereja lokal, di setiap persekutuan lokal. Wahyu atau firman Tuhan yang dalam bahasa Inggris dikatakan Revelation atau Apokalipsis, berisi hal-hal yang diberitahukan oleh Tuhan kepada jemaatnya. Sebelumnya saya sudah membaca dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 tentang jemaat di Sardis, ya. Jemaat Sardis adalah jemaat atau gereja yang tanpa hidup. Ya, gereja yang oleh manusia dinilai hidup, tetapi oleh Tuhan Yesus sendiri, gereja tersebut dikatakan adalah gereja yang mati. Sehingga gereja yang secara manusiawi tanpa hidup, belum tentu hidup menurut Tuhan Yesus yang memiliki gerejanya, yang memiliki jemaatnya. Jadi berhati-hatilah saudara, ya. Temukanlah diri Anda berada di dalam gereja dan menjadi jemaat yang bukan hanya tampak hidup secara lahiriah, tetapi hidup secara rohaniah. Sebagian besar dari jemaat Sardis hidup dalam kecemaran. Wah, itu luar biasa saudara, ya. Jemaat di Sardis ini dikatakan oleh Tuhan sebagian besar hidup dalam kecemaran. Hanya ada beberapa jemaat Sardis yang hidupnya tidak mencemarkan diri. Kalau dikatakan hanya beberapa, di ayat keempat saya akan baca, pasal ketiga ayat keempat dari kitab Wahyu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Lah, kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan hanya ada beberapa itu sebanyak apa saudara, ya? Ambil contoh, kalau ada 100 orang di dalam jemaat itu, apakah 20 sudah bisa dikategorikan beberapa? Kayaknya 20 masih kebanyakan, ya, untuk beberapa itu. 15 masih kebanyakan. Mungkin ya, di bawah 10 itu beberapa. Jadi istilahnya kalau kita ambil contoh, di dalam gereja Tuhan di Sardis ada 100 jemaat. 90 lebih itu hidup mereka yang seolah-olah secara lahiriah tampak hidup sebagai jemaat Tuhan,
sebagai gereja Tuhan, ternyata mereka ini adalah jemaat yang mati di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang benar-benar hidup itu hanya ada beberapa. Mungkin 4, 5, 6, 7, 8, kurang dari 10, saudara. Itu satu teguran yang luar biasa. Satu teguran yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kalau Anda pendeta, Anda pastor, Anda memiliki tugas untuk memberitakan firman Tuhan, Anda bersedia mengajarkan isi kitab Wahyu ini sebagaimana sudah dituliskan kepada jemaat Tuhan, kepada gereja di mana Anda berada, kepada persekutuan di mana Anda berada. Bayangkan, jikalau dari 100 jemaat yang ada di Sardis itu, yang secara lahiriah dinilai, dipuja, hidup, ternyata oleh Tuhan mati. Yang benar-benar hidup itu hanya ada beberapa orang, ya, mungkin 4, 5, 6, 7, 8. Itu satu teguran. Satu teguran yang luar biasa agar kita menjadi jemaat Tuhan yang berhati-hati, ya. Jangan hanya menampakkan hidup secara lahiriah, tetapi harus benar-benar hidup secara rohaniah, ya, secara rohaniah. Jemaat Tuhan seharusnya siap mempersiapkan diri senantiasa dan rindu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apakah saat ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, Anda siap? Bahkan Anda merindukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan sendiri berkali-kali mengatakan agar kita jemaatnya bersiap diri untuk menyambut kedatangannya yang bagaikan pencuri. Pencuri di malam hari, ya. Belum tentu malam ini, mungkin bisa malam ini, tetapi juga mungkin bisa besok atau minggu depan. Dan Alkitab juga tidak pernah mengajarkan kita agar kita menantikan antikristus. Hati-hati saudara, ada orang Kristen yang menantikan antikristus. Tidak. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Orang Kristen, jemaat Tuhan diajarkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang akan datang bagaikan pencuri di waktu malam ketika kita terlelap, kita tidak bersiap diri. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai jemaat Tuhan dengan berpakaian putih, ya, seperti jemaat di Sardis itu. Pakaian putih tersebut adalah pakaian yang sudah diberikan oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Pakaian kita sendiri sebetulnya sudah kotor, sudah hitam. Di dalam Yesus Kristus kita diberi pakaian yang baru, diberi satu kehidupan yang baru, yaitu kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadilah jemaat yang demikian. Jangan merasa, ya, kalau Anda sudah bisa nyumbang bangun sekolah Alkitab, ya, Anda punya uang bisa bangun gedung gereja. Kalau Anda mencemarkan diri, Anda hanya tampak secara lahiriah sebagai orang Kristen yang hidup, tetapi Anda hidup di dalam kecemaran, Anda tidak akan berjalan bersama Tuhan. Anda tidak akan berjalan bersama Tuhan, ya. Jangan hanya tampak hidup dari luar, tetapi Anda juga harus benar-benar hidup menurut penilaian Tuhan Yesus sendiri yang memiliki jemaatnya. Pasal ketiga ayat ke-7, saudara, demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan memperkenalkan diri sebagai yang kudus dan yang benar. Yesus adalah Allah yang kudus, Yahweh yang kudus, dan dialah Allah yang benar. Manusia boleh belajar dan mengenal kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Anda mau cari apa itu yang benar, yang asli, tidak palsu,
di dalam Yesus itu manusia akan mendapatkan kebenaran. Yesus juga berkata, "Akulah kebenaran." Yesus itulah kebenaran. Dan di dalam Yesus yang ada kekudusan. Sehingga kembali saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, jemaat yang dimiliki Tuhan, tandanya kalau kita menjadi bagian yang dimiliki oleh Tuhan adalah kekudusan dan kebenaran. Kita sudah dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus, dihapuskan dosa-dosa kita. Kita sudah dibuatnya menjadi benar. Kita dibenarkan Allah bukan karena kita bisa membenarkan diri, kita dibenarkan Allah karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui penebusannya dan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan Allah. Dan Dia yang memegang kunci Daud, ya. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Daud ketika dia menjadi raja, dia memiliki kekuasaan penuh di dalam kerajaannya. Kalau dia mau buka, ya tidak ada yang berani menentang, jangan dibuka. Ya, kalau dia mau menutup, ya tidak ada berani yang melarang. Dan Yesus sendiri telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, jikalau Mesias itu akan datang melalui keturunan Daud. Yesus memegang kunci Daud. Yesus memegang kunci, jikalau Dia membuka, tidak ada yang bisa menutup, tetapi jikalau Dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kunci kehidupan dan kematian ada di tangan Yesus, saudara. Philadelphia sendiri lokasinya berada di tempat yang sering terjadi gempa. Sedangkan arti dari Philadelphia itu sendiri sebetulnya indah sekali, kasih persaudaraan. Jadi Philadelphia adalah jemaat atau gereja yang hidupnya diisi oleh kasih persaudaraan. Itulah gereja Tuhan, saudara. Gereja yang diisi oleh kasih persaudaraan, yang tidak dibatasi oleh denominasi, yang tidak dibatasi oleh perbedaan manusia. Apa yang berbeda di dalam diri manusia disatukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kembali, jemaat Tuhan itu bukan hanya gereja di mana Anda berada, bukan hanya gereja di bawah naungan organisasi yang Anda berada, tetapi gereja Tuhan atau jemaat Tuhan itu adanya di seluruh permukaan bumi, yang terdiri dari setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah ditebusnya dan menerima kehidupan baru, kelahiran baru di dalam roh. Itu jemaat Tuhan, saudara. Dan jemaat Tuhan ditandai dengan kehidupan saling mengasihi, bukan saling memusuhi, ya. Bukan saling menantang, bukan saling menjelekkan. Jemaat yang demikian bukanlah jemaat Tuhan, karena tidak sesuai dengan apa yang Anda bisa dapatkan dari Alkitab, ya. Jemaat Philadelphia, jemaat Tuhan yang hidupnya diisi oleh kasih persaudaraan. Di ayat ke-8, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Di setiap jemaat yang menerima surat dari Tuhan, Tuhan mengatakan jikalau Dia mengetahui setiap pekerjaan jemaatnya. Jadi Tuhan juga tahu akan gereja di mana Anda berada, saya berada, ya. Di bagian sebelumnya kita sudah membaca jikalau Tuhan itu berada berkeliling di antara gerejanya, ya. Mengawasi, menilai,
Dan di dalam pasal 2 dan 3 ini memberikan koreksi, teguran, juga dorongan bagi jemaat Tuhan. Oleh karena itu, sebagai gereja, bersedialah untuk mengajarkan isi kitab Wahyu ini, terutama pasal 1, 2, dan 3. 2 dan 3 merupakan kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang sangat praktikal, yang sangat praktikal. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia ini, saudara, gereja di Philadelphia ini, telah dibukakan pintunya oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Oleh Tuhan sendiri. Allah menghendaki agar setiap manusia mau diselamatkan di dalam Yesus Kristus yang diutus Allah. Di dalam Yesus Kristus itu setiap manusia telah dibukakan oleh Allah untuk bisa masuk ke sorga. Ya. Di dalam Yesus Kristus, manusia sudah diberi pintu yang terbuka oleh Allah agar manusia bisa masuk ke sorga. Bukan karena perbuatan manusia, bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena Allah yang sudah membuka pintu bagi manusia. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Karena kembali, hanya satu ganjalan bagi manusia, untuk manusia gagal untuk masuk ke surga, yaitu hanya karena dosanya. Yesus sudah diutus Allah untuk mati bagi dosa manusia. Dan bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus dan mau diampuninya, dia diberi kehidupan kekal. Pintu itu sudah terbuka bagi dia. Jemaat di Philadelphia ini, gereja di Philadelphia ini, saudara, adalah kumpulan orang-orang percaya yang sudah bersedia untuk diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan satu-satunya yang bisa membuka pintu surga hanya Allah sendiri. Sehingga kalau Anda belum percaya dan Anda mau mencari pintu yang terbuka itu, pertama-tama pintu ke surga hanya bisa dibuka oleh Allah sendiri. Dan pintu ke surga sudah dibukakan oleh Allah bagi jemaatnya. Dan Anda bisa menjadi bagian dari jemaat Allah kalau Anda mau percaya kepada Allah, kepada Yesus yang diutusnya untuk menjadi jalan bagi Anda untuk bisa masuk ke surga. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada orang lain yang bisa menghalang-halangi pintu yang sudah dibuka oleh Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia ini, saudara, adalah jemaat yang telah dibukakan pintunya oleh Tuhan sendiri, yang tidak memiliki kekuatan yang besar, terdiri daripada manusia-manusia yang lemah. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang kuat, terdiri daripada pribadi-pribadi yang lemah,
yang hanya mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan. Orang Kristen yang merasa kuat, dia lemah. Tetapi orang Kristen yang menyadari kelemahannya, yang senantiasa hanya mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dia akan menjadi orang Kristen jemaat Tuhan yang kuat. Karena dia mengharapkan Tuhan yang memberi kekuatan. Jangan jadi orang Kristen yang menyadari kelemahannya dan menggunakan kelemahannya untuk mencari alasan, aku lemah, ya biar aku begini aja lah, ya aku ndak ikut-ikut ya. Anda juga menjadi jemaat yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Sadarilah kelemahan Anda sebagai jemaat Tuhan dan berharaplah agar Anda mendapat kekuatan dari Tuhan. Jangan berharap Anda bisa bertahan dengan kekuatan Anda sendiri. Demikian juga Paulus, saudara. Dia mengatakan, di dalam kelemahan dia menjadi kuat karena Kristus. Itulah sebetulnya contoh jemaat Tuhan. Jemaat yang mendapatkan kekuatannya hanya dari Tuhan sendiri. Dan di dalam kekuatan yang dari Tuhan, jemaat ini mampu untuk menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkali nama Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang Kristen bisa menyangkal Tuhan Yesus melalui mulut kita, melalui perbuatan kita, juga melalui kedua-duanya, saudara. Janganlah menjadi jemaat Tuhan yang ternyata Tuhan mendapati kalau kita itu menyangkali Tuhan. Kalau tidak melalui mulut kita, ya melalui perbuatan kita atau melalui kedua-duanya. Janganlah menjadi jemaat yang demikian. Karena itu tidak menjadi jemaat yang Tuhan sendiri harapkan. Ya. Jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang lemah, yang mengharapkan kekuatan Tuhan, dan di dalam kekuatan Tuhan, jemaat ini sanggup menuruti firman Tuhan. Saya dan Anda sebagai orang Kristen akan sanggup menuruti firman Tuhan jikalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa. Jangan lupa, kalau kita melupakan, kalau kita meninggalkan untuk Tuhan memberi kekuatan tiap hari, tiap saat, kita tahu apa yang kita lakukan, saudara. Kita akan melenceng dari apa yang seharusnya kita lakukan. Ayat ke-9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang, tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kebanggaan orang Yahudi adalah Abraham. Mereka menjadi keturunan Abraham yang bangga akan bapaknya. Tetapi Tuhan sendiri berkata jikalau orang-orang Yahudi tersebut adalah jemaah iblis, karena tidak mengikuti apa yang Abraham telah lakukan. Ya, mereka hanya mengklaim kalau mereka adalah jemaat yang spesial di hadapan Allah. Tetapi perbuatannya menunjukkan jikalau mereka bukanlah keturunan Abraham, mereka adalah keturunan iblis. Demikian juga orang Kristen, saudara, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan hanya kita menyebut diri jemaat Kristen, tetapi oleh Tuhan nanti disebutnya sebagai jemaat iblis karena perbuatan kita tidak serupa dengan Kristus.
kita menyebut jemaat Kristen, perbuatan kita tidak menurut Kristus, ya kita sama halnya dengan mereka yang mengaku Yahudi, tetapi tidak hidup seperti Abraham. Kita bisa menjadi orang Kristen, tidak hidup seperti yang Kristus ajarkan, ya kita menjadi jemaah iblis, saudara. Ya, hati-hati. Jangan hanya kita bangga akan nama kita. Wah, saya orang Kristen loh ya. Gereja saya besar, tetapi perbuatan saya tidak seperti Kristus, seperti iblis. Itu sama dengan mereka, saudara. Hati-hati. Ya. Jangan hanya bangga terhadap lahiriah, tetapi buah-buah yang kita hasilkan itu yang menjadi tanda kita. Saya akan membaca sejenak dari Matius pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 10. Yang juga dicatat di Lukas 3, 7, 9. Matius 3, 7 sampai dengan 10. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Sama saudara, kita sebagai orang Kristen harus menghasilkan buah yang sesuai dengan kekristenan kita. Kita mengaku sebagai orang Kristen, artinya kita sudah bertobat. Kita sudah menyerahkan dosa kita untuk diampuni di dalam penebusan salib Kristus. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami." Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kembali di ayat 9 dikatakan, "Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau." Orang Yahudi menganggap orang-orang yang tidak Yahudi adalah kafir atau anjing atau manusia yang rendah. Tetapi karena mereka sendiri akhirnya menolak Allah untuk percaya kepada Yesus, untuk percaya kepada Mesias yang sudah diutusnya. Kasih itu saat ini dialami oleh jemaat Tuhan, oleh gereja Tuhan, oleh orang-orang Kristen, oleh gereja Kristen, saudara. Dan di dalam pasal 2 dan ketiga ini, kembali kita hidup di masa anugerah, masa kehidupan jemaat Tuhan. Orang Yahudi yang dulunya menganggap orang di luar bangsa Yahudi itu adalah kafir, orang yang tidak layak untuk hidup, sekarang menyaksikan kalau orang Kristen adalah orang-orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saudara. Orang Kristen saat ini menjadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka tidak semuanya, saudara, tidak semua orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Ada yang percaya, tetapi istilahnya minoritas. Yang menjadi istilahnya pemimpin di dalam penyembahan manusia kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang di luar dari Yahudi. Kekristenan mayoritas diisi oleh orang-orang percaya yang bukan Yahudi. Dan disinilah, saudara, kita melihat
menyaksikan bahwa Allah mengasihi jemaatnya. Allah mengasihi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita hidup di masa gereja. Kita hidup di masa orang-orang percaya yang diisi secara mayoritas bukan dari orang Yahudi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan ada masa, saudara, yang di bagian ini dikatakan hari pencobaan atas seluruh dunia. Tidak hanya satu kota, tidak hanya satu wilayah gubernur, tetapi seluruh dunia. Akan ada masa yang disebut hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tetapi saudara, jemaat di Philadelphia ini dijanjikan oleh Tuhan. Karena jemaat di Philadelphia ini menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi jemaat Philadelphia ini dari pencobaan yang akan datang tersebut. Jemaat ini tidak akan mengambil bagian di dalam hari tersebut. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Seluruh dunia loh. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, tetapi seluruh dunia akan dicobai oleh Tuhan. Jadi saat itu kemana dong ya? Kalau Tuhan sendiri berjanji akan melindungi jemaat Philadelphia, dan jemaat Philadelphia ini tidak akan mengambil bagian di hari pencobaan tersebut, jemaat ini akan diangkat untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia di dalam Yeremia pasal 30 ayat 7. Di situ dikatakan sebagai waktu kesusahan bagi Yakub. The time of Jacob's trouble. Atau Great Tribulation, masa kesusahan besar. Selama 7 tahun yang akan dialami oleh bumi ini, oleh dunia ini. Mereka yang hidupnya tidak ditemui oleh Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang asli. Mereka hanya menjadi jemaat Tuhan secara fisik, tetapi tidak bisa mencerminkan jikalau rohaninya itu juga mendapatkan approval dari Tuhan. Jemaat itu akan tetap tinggal di bumi ini dan akan mengalami masa pencobaan yang besar tersebut, saudara. Ya. Tapi kalau saya dan Anda, orang-orang yang percaya bukan hanya di dalam mulut, tetapi juga di dalam hati dan berbuahkan kebenaran dan kekudusan, hidup di dalam kasih persaudaraan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Anda akan dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak akan masuk dalam masa kesusahan besar di seluruh bumi ini. Oleh karena itu, taatilah Tuhan dan nantikanlah Tuhan.
Nantikanlah Tuhan. Jangan menantikan antikristus, saudara. Ya. Jadi orang Kristen kok justru yang dinantikan antikristus. Nantikanlah Tuhan sendiri yang sudah berjanji akan menjemput jemaatnya. Itu seharusnya yang kita nantikan. Kita bersiap diri untuk menyambut Dia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sehingga kembali jemaat di Philadelphia ini, mereka tidak akan mengalami pencobaan yang akan dialami oleh seluruh dunia. Aku datang segera. Tuhan sendiri berkata, aku datang segera. Percayakah Anda? Jikalau Tuhan akan datang segera bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Dan seharusnya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, itu yang Anda nantikan, itu yang saya nantikan, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah berjanji akan segera datang. Kalau Dia datang, akan segera terjadi. Apa yang sudah dinubuatkan akan dipenuhinya, saudara. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang Kristen, agar kita berpegang apa yang sudah Tuhan berikan. Kita tetap beriman, kita tidak menyangkali Yesus, baik melalui perbuatan dan tutur kata kita atau kedua-duanya. Kita tetap melakukan pelayanan kita. Kita tetap berapi-api melayani Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, sampai Tuhan sendiri datang untuk menjemput saya dan saudara sebagai jemaatnya. Sehingga kita tidak akan kehilangan mahkota yang Tuhan sudah berikan. Mahkota tersebut bukan masalah keselamatan saudara, tetapi mahkota pelayanan. Apa yang kita perbuat bagi Kristus, itu menjadi mahkota kita yang akan kita bawa ketika kita nanti sampai di surga bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu di bagian sebelumnya, juga di bagian firman Tuhan yang lain, berbicara agar jangan sampai apa yang kita sudah perbuat itu ternyata terbakar. Karena kita tidak bertahan, dan apa yang kita lakukan juga bukan karena dasarnya Kristus, tetapi dasar emosi kita, lahiriah kita, manusia kita. Layanilah Tuhan di dalam kasih Tuhan sendiri, bertahanlah dan terus berapi-apilah bagi Tuhan sampai Tuhan sendiri datang, mengambil saya dan mengambil saudara, menjemput jemaatnya. Barang siapa menang, perhatikan saudara, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Setiap jemaat Tuhan yang menang, dia akan dijadikan oleh Tuhan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Kita yang menang akan senantiasa bersama Tuhan. Kita akan tinggal di bait suci Allah, kita akan melayani Tuhan,
kita akan hidup di dalam stabilitas Tuhan. Mereka yang di Philadelphia, mereka tidak perlu lagi khawatir kalau gempa itu akan datang dan mengancam kehidupan mereka. Kita tidak perlu lagi khawatir karena kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Yang kita kasihi, yang sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kita akan diberi tanda sebagai milik Tuhan, sebagai milik Allah. Kita akan diberi tanda saya dan saudara yang dimiliki oleh Kristus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Kristen yang ada di seluruh dunia diminta untuk mendengarkan apa yang dikatakan kepada Roh, sehingga kita bisa belajar dan diajar oleh Tuhan melalui isi kitab Wahyu ini, terutama saat ini ketika kita membaca tentang jemaat di Philadelphia. Jemaat Tuhan yang hidup diisi oleh kasih persaudaraan. Jemaat yang kekuatannya datang dari Tuhan. Jemaat yang di dalam kekuatan Tuhan sanggup menuruti, sanggup mentaati firman Tuhan. Hidup tidak menyangkali Tuhan, baik melalui mulut, perbuatannya, atau kedua-duanya. Jemaat yang dijanjikan akan dilepaskan dari masa pencobaan yang akan datang atas bumi ini. Saudaraku, jadilah jemaat yang ditemukan oleh Tuhan sebagai jemaat Tuhan sendiri. Jangan hanya ngaku sebagai orang Kristen, jangan bangga kalau Anda bisa kasih uang untuk bangun sekolah Alkitab. Tetapi di dalam kelemahan Anda, dapatkan kekuatan di dalam Tuhan dan hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Itulah jemaat Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Amin.